Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibnu Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala selalu memberikan kepada kita rezeki yang halal, rezeki yang cukup, rezeki yang berkah, dan rezeki yang banyak. Salat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam selalu tercurahkan kepada beliau. Sahabat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas salah satu nama Allah, yaitu Ar-Razzaq atau Ar-Raziq, yang artinya yang maha pemberi rezeki. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surah Adz-Dzariyat, ya. Nama Ar-Razzaq ini disebutkan dalam Al-Quran dalam beberapa tempat. Innallaha huwar razzaq dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah, dialah yang maha pemberi rezeki, yang mempunyai kekuatan, lagi sangat kokoh. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 11, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wallahu khairur raziqin. Dan Allah sebaik-baik pemberi rezeki. Ya. Dalam surah Al-Hajj ayat 58, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa innallaha lahuwa khairur raziqin. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baiknya pemberi rezeki. Dalam surah Al-Ma'idah ayat 114, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Warzuqna wa anta khairur raziqin. Dan berilah rezeki kepada kami dan engkaulah pemberi rezeki yang paling utama. Allah khairur raziqin. Maknanya adalah Allah subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki kepada hambanya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak selalu sesuai dengan keinginannya. Allah tidak memberi apa yang kita inginkan. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang kita butuhkan. Bahkan tanpa kita memintanya. Kita tidak pernah meminta nafas. Allah berikan karena kita butuh. Kita tidak pernah meminta mata kita untuk bisa melihat, hidung kita bisa mencium, gigi kita bisa mengunyah. Tapi Allah berikan itu tanpa kita minta. Karena kita butuh. Kita tidak pernah minta jantung kita berdetak. Tapi kenapa Allah berikan? Karena kita butuh itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Wallahu khairur raziqin. Allah adalah sebaik-baiknya zat yang memberikan rezeki kepada kita semua. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, begitu juga saat terjadi pandemi. Sebenarnya rezeki dari Allah tidak berkurang. Rezeki dari Allah subhanahu wa ta'ala tidak dihalangi oleh adanya virus corona. Demi Allah tidak terhalangi. Allah hanya ingin kepada kita untuk merubah cara menjemputnya. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, rezeki itu sudah ada. Makanya kita tidak diperintahkan untuk mencari rezeki, karena rezeki kita sudah ada. Kita diperintahkan untuk menjemput rezeki. Jamaah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, selain itu nama Ar-Raziq, ya, juga tercantum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Sunan dan Musnad Ahmad disebutkan
Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau bersabda, harga barang naik pada zaman Rasulullah SAW. Maka manusia berkata, wahai Rasulullah, alangkah baiknya kalau Anda menentukan harga. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pencipta, yang maha menggenggam, yang maha membentangkan, yang maha memberikan rezeki, yang maha menentukan harga. Dan aku berharap untuk bertemu Allah dalam keadaan tidak ada seorang pun yang menuntutku karena kezaliman yang aku lakukan kepadanya dalam hal darah ataupun harta. Ya. Jadi disebutkan dalam hadis ini Ar-Raziq. Ya. Allah yang membentangkan, yang menyempitkan rezeki. Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Allah membentangkan rezeki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Allah sempitkan rezeki dari siapa saja yang Allah kehendaki. Tidak semua manusia Allah bikin kaya. Tidak semua juga Allah bikin susah. Sempit rezekinya. Agar apa? Agar yang kaya membantu yang miskin. Ya. Itu kenapa Allah Subhanahu wa taala lebihkan sebagian kita rezekinya dan Allah sempitkan rezeki kita sebagian. Agar apa? Agar terciptanya saling membutuhkan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang miskin, yang kaya menyayangi yang miskin, membantu yang miskin. Tetapi yang miskin, dia bisa menjaga dirinya, tidak meminta-minta. Yang miskin tetap berusaha. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah adalah Ar-Razzaq, yaitu memberikan rezeki kepada hamba-hambanya dan yang menjamin setiap jiwa akan kebutuhan makannya. Dalam surah Hud ayat 9 Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah lah yang memberikan rezekinya. Dabah diartikan dalam bentuk lain oleh ahli tafsir adalah yang bergerak. Jadi yang dijamin oleh Allah rezekinya itu yang bergerak. Ya. Bergerak pada saat ini tidak harus keluar. Apalagi sekarang bisnisnya banyak bisnis online. Kita bisa menggerakkan jari-jari kita lewat handphone kita bisa dapat rezeki. Kita bisa share apa yang kita jual di grup-grup WA, di status kita, ya. Itu kita bisa mendapatkan rezeki. Jadi bergerak pada saat ini tidak harus keluar. Ya. Memang rezeki tidak kemana-mana. Tapi kalau kita nggak kemana-mana, nggak dapat rezeki. Artinya kemana-mana ini bisa keluar dan bisa kita melakukan sebuah pergerakan. Ya. Semuanya yang bergerak dijamin. Maka jangan khawatir akan rezeki kita. Rezeki kita tidak akan diambil orang. Hasan Al-Basri mengatakan, alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku tidak akan diambil orang, maka tenanglah hatiku. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, andai mendapatkan rezeki itu dengan kekuatan, maka cacing di tanah tidak mendapatkan rezeki. Andai mendapatkan rezeki dengan akal, dengan kecerdasan, maka gajah itu tidak dapat rezeki, kuda nil itu tidak dapat rezeki. Maka tidak usah khawatir akan rezeki kita. Gajah yang segitu besarnya aja ada rezekinya. Kita makan nggak sebanyak gajah, nggak sebanyak kuda nil, maka jangan khawatir akan rezeki kita. Man syakka fi rizqi, syakka fil khaliq. Siapa yang ragu terhadap rezeki, maka dia juga ragu terhadap Allah yang menciptakan rezeki tersebut. Dalam surat Al-Ankabut ayat 60 Allah berfirman, wa ka'ayyin min dabah la tahmilu rizqaha, Allahu yarzuquha wa iyyakum. Dan berapa banyak binatang yang tidak dapat membawa, mengurus rizkinya sendiri. Allah lah yang memberikan rezeki kepadanya. Ada binatang-binatang yang lemah. Ya. Allah yang memberikan rezeki kepadanya dan kepadamu. Ada orang-orang yang lemah, yang gak bisa ngambil rezekinya, yang gak kuat, yang sakit. Siapa yang mengantarkan rezekinya? Allah yang mengantarkan rezekinya. Lewat caranya. Ya. Ya, ada seekor ular yang buta di atas pohon,
Ternyata siapa yang mengantarkan rezekinya? Burung. Ada burung yang bolak-balik. Orang bingung, kok ada burung bolak-balik di atas pohon? Padahal tidak ada anaknya. Dia memberi makan ular yang buta. Siapa yang memberikan wahyu? Allah yang memberikan wahyu kepadanya. Allah yang memerintahkannya. Maka nggak usah khawatir akan rezeki kita. Anta la ta'lamu unwan ar-rizq. Kata Syekh Mutawalli Asy'arawi, kamu nggak tahu alamat rezeki. Wa rizqu ya'lamu unwanak. Tetapi rezeki tahu alamat kamu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah ayat 212, wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab, dan Allah memberikan rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Rezeki Allah tanpa batas. Maka jangan batasi rezeki Allah hanya bentuknya uang. Kalau nggak dapat uang, nggak dapat rezeki. Ketenangan itu rezeki, kesehatan itu rezeki, anak-anak itu rezeki. Ada orang yang dikasih sehat, tapi nggak dikasih uang. Ada orang yang dikasih uang, tapi nggak dikasih sehat. Ada orang kaya, tapi nggak punya anak. Ada orang yang biasa-biasa saja, tapi punya anak. Inilah rezeki dari Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa nilai anak kita itu? Orang kalau bikin bayi tabung bisa sampai 100 juta. Orang kalau sakit ke dokter berapa? Kita dikasih sehat. Itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa tidur, itu rizki. Ada orang nggak bisa tidur sampai harus bayar uang. Kita bisa tidur dengan tenang, itu rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Isra ayat 30 Allah berfirman, "Innallaha yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir." Sungguhnya Rabbmu melapangkan rizki kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyempitkan rizki kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jadi terserah Allah. Itu urusan Allah. Allah lapangkan rizki seseorang. Ya. Kita jangan ngiri. Kalau kita ngiri, itu namanya kita protes terhadap kebijakan-kebijakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lapangkan rezeki seseorang, sudah ada pertimbangannya. Allah sempitkan rezeki seseorang, sudah ada pertimbangannya. Maka jangan pernah iri terhadap rezeki, terhadap kelebihan yang Allah berikan kepada seseorang. Kalau kita ikut bersyukur, kalau kita ikut gembira terhadap kelebihan, terhadap rezeki Allah berikan kepada seseorang, maka Allah Subhanahu wa ta'ala juga akan memberikan kesuksesan itu kepada kita. Allah akan memberikan rezeki yang Dia berikan kepada hamba-Nya itu kepada kita. Maka berusahalah untuk senang ketika melihat orang-orang dilebihkan rezekinya oleh Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah telah memperingatkan hamba-hambanya dalam beberapa ayat Al-Quran bahwa Dialah yang menjamin makan dan rezeki bagi mereka. Peringatan tersebut dalam Al-Quran ada pada dua keadaan, yaitu keadaan memberikan karunia dan kebaikan serta keadaan ketika menyeru kepada ketaatan. Dalam surat An-Nahl Allah berfirman, Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri, dan menjadikan bagimu dari istri-istri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu, dan memberikan rizki dari yang baik-baik. Maka mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah? Anak-anak, istri, itu juga rizki. La taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan bunuh anak-anakmu karena takut kamu tidak bisa memberikan makan. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami akan memberikan rizki kepadamu dan kepada anak-anakmu. Ya, gak usah khawatir. Sudah ada rezekinya. Jangan takut punya anak karena takut tidak bisa memberikan nafkah. Allah yang bantu. Wallah yarzuqu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu banyak ayat-ayat tentang rezeki ini, banyak sekali ya. Dalam surat Al-Isra ayat 70 Allah berfirman, dan sesungguhnya telah kami muliakan anak-anak Adam. Kami angkut mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik. Dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna. Dan kebanyakan makhluk
makhluk yang telah kami ciptakan. Kami memberikan mereka dari rezeki yang baik-baik. Nah, ada para ulama di sini berbeda pendapat. Apakah kalau yang baik-baik bukan rezeki? Ada yang mengatakan baik yang baik atau yang buruk tetap rezeki karena itu dari Allah. Ada yang mengatakan bahwa rezeki dari Allah hanya yang baik-baik saja, yang thayyib. Ya. Siapa yang mencari rezeki dengan jalan yang haram, maka Allah akan kurangi rezekinya yang halal. Siapa yang menikmati yang haram, maka Allah kurangi dari yang halalnya. Siapa yang menikmati yang haram, maka yang halal sudah tidak nikmat baginya. Dalam surat Ghafir ayat 64 Allah berfirman, Allah lah yang menjadikan bumi bagi kamu tempat menetap dan langit sebagai atap dan membentuk kamu lalu membaguskan rupamu serta memberikan rezeki dengan sebahagian yang baik-baik. Yang demikian adalah Rabb yang Maha Agung, Rabb semesta alam. Ya, Masya Allah. Allah sudah baguskan rupa kita. Allah berikan rezeki kepada kita. Sampai kapan? Sampai wafat. Ya. Maka kapan sih rezeki kita habis? Rezeki kita habis kalau kita sudah wafat. Kalau kita belum wafat, rezeki itu masih ada. Jadi orang itu mati bukan karena sakit. Sakit itu hanya sebab orang itu wafat karena rezekinya sudah habis. Ya. Adapun contoh yang kedua, maka Al-Quran memperbanyak dari peringatan Allah ini kepada hamba-hambanya untuk menyeru mereka taat kepada dan beribadah kepadanya. Di antara firman-Nya Allah berfirman, "Hai manusia, sembahlah Rabbmu yang telah menciptakanmu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap. Dia menurunkan air dari langit. Dia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rezeki untukmu. Karena itu janganlah kamu mengadakan sekutu bagi Allah, padahal kamu mengetahuinya." Luar biasa. Allah berikan kita buah-buahan. Ya. Ya kadang-kadang tanamannya kita tanam di tanah yang sama. Hanya bijinya yang berbeda, tapi tumbuh beraneka ragam buah-buahan. Subhanallah. Ya, Maha Suci Allah. Ya, itu juga rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Allahul ladzi khalaqakum, Allah yang menciptakan kamu, tsumma yarzuqukum, Dia memberikan rezeki kepada kamu. Jadi Allah tidak hanya menciptakan kita, Allah ciptakan kita berikut dengan rezekinya. Maka enggak usah takut enggak dapat rezeki. Tsumma yumitukum, kemudian Allah wafatkan kamu. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu. Hal min syurakaikum man yaf'alu dzalika minkum min syai' subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Maka adakah di antara yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu dari yang demikian itu? Maka Maha Sucilah Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan. Dalam surat Fatir ayat 3 Allah berfirman, "Hai manusia, ingatlah akan nikmat Allah kepadamu. Adakah pencipta selain Allah yang dapat memberikan rezeki kepadamu dari langit, dari bumi? Tidak ada. Selain Dia, maka mengapa kamu berpaling dari ketauhidan?" Enggak ada yang bisa memberikan rezeki kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kadang kantor bisa kasih kita gaji, bisa kasih kita duit, tapi belum tentu bisa kasih kita sehat. Belum tentu bisa kita kasih kita ketenangan. Tidak bisa memberikan kita anak. Allah lah yang sejatinya memberikan rezeki kepada kita. Dalam surat Al-Baqarah ayat 254 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, belanjakanlah di jalan Allah sebagian dari rezeki yang telah kamu berikan kepadamu sebelum datang hari yang pada hari itu tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan yang akrab, dan tidak ada lagi syafaat, dan orang-orang kafir itu adalah orang-orang yang zalim." Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belanjakan. Salah satu bentuk syukur terhadap rezeki adalah yang Allah berikan kepada kita, membelanjakannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Untuk dakwah, untuk menafkahi keluarga, bukan untuk bermaksiat, bukan untuk merokok. Ya. Nah, rezeki itu akan ditanya dari mana didapat dan kemana dibelanjakan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 172 Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang kami berikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar hanya kepada Allah
kamu menyembah. Di antara bentuk mensyukuri rezeki, makan yang baik-baik, makan yang sehat-sehat. Katanya, jadikanlah makanan kita sebagai obat. Jangan jadikan obat sebagai makanan. Minum madu, ya. Syifa. Ya, madu itu syifa, penyembuh. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun. Ya. Keluar dari perut lebah itu minuman yang aneka ragam warnanya, yang menjadi kesembuhan buat manusia. Dalam surah At-Talaq ayat 2 sampai dengan ayat 3 Allah berfirman, "Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Inilah bedanya gaji dengan rezeki. Kalau gaji sudah jelas bulan berapa dapatnya, tanggal berapa, jumlahnya berapa. Tapi rezeki min haitsu la yahtasib, dari jalan yang tidak pernah diduga-duga. Salah satu cara untuk memperoleh rezeki adalah dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surah Al-A'raf ayat 32 Allah berfirman, katakanlah siapa yang mengharapkan perhiasan dari Allah yang telah dikeluarkannya untuk hamba-hambanya, dan siapa pula yang mengharapkan rezeki yang baik, silakan nikmati rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita kaya tapi jangan mewah. Maka dalam Islam itu kita dibolehkan kaya tapi mewah jangan. Maka nggak boleh pakai bejana dari emas, dari perak, nggak boleh. Kenapa? Karena itu berlebih-lebihan. Nah, yang berlebih-lebihan itu yang nggak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pakai emas, pakai sutra haram bagi laki-laki, tapi halal bagi wanita. Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu. Lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah? Ya. Rezeki Allah, rezeki yang Allah turunkan itu ada yang halal, ada yang haram. Babi haram, madu halal. Nah, yang menentukan halal dan haram itu Allah, tidak boleh kita. Menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal bisa menjatuhkan kita pada kekufuran. Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam surat Al-Mulk ayat 15, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilaihi nusyur, maka jelajahilah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya dan hanya kepadanya lah kamu kembali. Jalan, makanlah. Nah, biasanya kita supaya dapat rezeki bagaimana? Jalan, keluar, sehingga kita mendapatkan inspirasi kalau keluar itu. Kita ke pasar, ya kan? Ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian rezeki bagi hamba Allah itu ada dua macam. Ya. Yang pertama rezeki yang umum, yang mencakup orang yang baik dan yang jelek, mukmin dan kafir. Yang pertama dan terakhir, dan rezeki yaitu rezeki badan. Allah berfirman, "Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada satupun binatang yang melata di bumi melainkan Allah jamin rezekinya. Kalau Allah memberikan rezeki dan anak keturunannya kepada orang-orang kafir dan melapangkannya, bukan berarti Allah meridhoinya. Jadi kalau Allah kasih kelebihan kepada orang kafir, kasih kekayaan, belum tentu Allah ridho itu. Ya. Kenapa? Karena Allah, innallaha yu'ti dunya man yuhib wa man la yuhib. Allah itu memberikan dunia kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Tapi Allah memberikan akhirat hanya kepada orang-orang yang dia cintai. Dalam surat Al-Mu'minun Allah berfirman, ayahsabuna annama numidduhum min mali wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yash'urun. Apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta dan anak-anak kepada mereka itu berarti kami memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak.
Tapi mereka tidak menyadarinya. Banyak harta belum tentu Allah menginginkan kebaikan. Kalau dia tidak beriman, dia tidak bertakwa, bisa jadi itu cara Allah untuk mengulurnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Al-Isra ayat 20 sampai dengan 21 Allah berfirman, kepada masing-masing golongan, baik golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Rabb-Mu, dan kemurahan Rabb-Mu tidak dapat dihalangi. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamannya. Jadi Allah lebihkan rezeki kepada seseorang bukan tanda Allah memuliakannya. Allah sempitkan rezeki kita bukan tanda Allah menghinakan kita. Tergantung sejauh mana kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau banyaknya rezeki, banyaknya materi membuat kita jauh kepada Allah, itu kehinaan. Tapi kalau membuat kita semakin dekat, itu kemuliaan. Kesulitan, kalau membuat kita semakin dekat kepada Allah, itu kemuliaan. Ya. Dalam surat Al-Fajr ayat 17 Allah berfirman, adapun manusia apabila Rabb-nya mengujinya lalu dimuliakannya dan diberikannya kesenangan, maka dia berkata, Rabb-ku telah memuliakan aku. Adapun bila Rabb-nya mengujinya lalu membatasi rezekinya, maka dia berkata, Rabb-ku menghinakan aku. Sekali-kali tidak demikian. Itu dalam surat Al-Fajr. Ya. Maksudnya bukan setiap orang yang aku beri nikmat di dunia itu dia mulia. Dan tidak setiap orang yang aku sedikitkan rezekinya dia hina. Jadi jangan ukur kecintaan Allah dengan berlimpah dan sedikitnya materi kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada rezeki yang khusus, ada rezeki umum ya, siapapun dikasih. Rezeki khusus itu rezeki hati dan siramannya berupa ilmu, iman, dan rezeki yang halal yang dapat memperbaiki agama seseorang. Dan ini khusus bagi orang-orang yang beriman. Ya. Dalam surah Thaha ayat 11 Allah berfirman, "Wa may yu'min billah wa ya'mal shalihan." Siapa yang beriman kepada Allah, beramal saleh, yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha abada, qad ahsanallahu lahu rizqa. Allah akan masukkan surga yang mengalir di bawah-bawahnya sungai selama-lamanya, dan Allah telah memberikan rezeki yang baik kepadanya. Kita bisa ngaji, bisa sholat duha, bisa tahajud, itu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Dan ujungnya nanti kita masuk surga. Itulah rezeki yang terbesar ketika kita bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau berlimpah materi di dunia, tapi akhirnya kita masuk neraka, maka itu bukan rezeki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam surat Shad ayat 53 sampai dengan 54 Allah berfirman, "Hadza ma tu'aduna liyaumil hisab, in hadza la rizquna ma lahu min nafad." Inilah apa yang dijanjikan kepadamu pada hari berhisab. Sungguhnya ini adalah benar-benar rizki dari kami yang tiada habis-habisnya. Masya Allah. Rizki di surga tidak ada habis-habisnya. Ma indakum yanfat wa ma indallahi baq. Apa yang dari sisimu akan lenyap dan apa yang ada di sisi Allah adalah kekal. Harta yang kekal adalah harta yang kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Rizki itu adalah apa yang kita bisa nikmati. Ya, jadi rezeki itu apa yang bisa kita nikmati. Kita punya baju 10. Yang kita pakai itulah rezeki kita. Yang kita pakai sampai lusuh itulah rezeki kita. Kita punya rumah 10. Yang mana rezeki kita? Yang kita tempatin. Yang itu hanya numpang nama saja. Maka rezeki adalah apa yang bisa kita nikmati. Yang tidak bisa kita nikmati itu bukan rezeki. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bal tu'thirunal hayatad dunya wal akhiratu khairu abqa. Tapi kamu orang-orang kafir memiliki kehidupan dunia, sedangkan kehidupan akhirat lebih baik dan lebih kekal. Seorang yang berakal sehat tidak disibukkan dengan rezeki dunia, meskipun berlimpah ruah dan lupa dari tujuan penciptaannya. Itu mengikhlaskan ibadah kepadanya. Allah berfirman, dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku.
Aku tidak menghendaki rezeki sedikit pun dari mereka. Dan aku tidak menghendaki supaya memberi aku makan. Sungguh dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir adalah yaitu surga Aden yang telah dijanjikan oleh yang maha pemurah kepada hamba-hambanya. Sekalipun surga itu tidak nampak, sesungguhnya janji Allah itu pasti akan ditepati. Mereka tidak mendengar perkataan yang tak berguna di dalam surga, kecuali ucapan salam. Bagi mereka rezeki di surga itu tiap pagi dan petang. Itulah surga yang akan kami wariskan kepada hamba-hamba kami yang selalu bertakwa. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah makna Allah Ar-Razzaq, Allah yang maha memberikan rezeki. Jadi rezeki itu sudah ada, tinggal kita jemput saja dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selamat menjemput karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah janjikan kepada kita semua. Itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Yang benar dari Allah, yang salah dari diri saya sendiri. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.